Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lutfiat Roma Aceh. Saya dari Prodi Statistika 2019. Saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, tapi akan lebih ke langkah-langkah menggunakan SPSS. Dengan materi analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang analisis regresi linear sederhana. Penjelasan singkatnya tujuannya adalah untuk menguji pengaruh variabel bebas atau biasa kita sebut dengan independen atau X terhadap variabel terikat, biasa disebut dengan dependent atau Y. Dengan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau terhitung lebih dari tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau terhitung kurang dari tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu. Data yang kita gunakan kali ini saya menggunakan data nilai ujian dan lama belajar. Ini ya, saya sudah memperoleh datanya. Ini ada nilai ujian dan lama belajar. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, dalam SPSS di sebelah kiri bawah ada data view dan variable view. Kita tunjukkan dulu pada variable view-nya. Oke, nama kan ada variable X sama Y. Kita tulis variable X-nya terlebih dahulu. Terus type with desimal. Nah, desimalnya bisa 2 atau 0, saya pilihnya 0 saja. Terus labelnya ini nama variabelnya, karena tadi nama variabelnya adalah nilai ujian, saya tulis nilai ujian. Values missing ini diteruskan saja sesuai kayak ini. Terus Y, oke, terus Y. Ini variabelnya saya ingin 0. Kalian jika menulis 2 atau berapapun juga boleh. Ini tidak berpengaruh. Terus lama belajar. Oke. Nah, sip. Terus ke data view. Nah, kan ini sudah ada X sama Y-nya. Nah, ini kan sudah menunjukkan X nilai ujian, Y lama belajar. Kita tinggal input datanya. Karena tadi saya udah ada datanya, kita copy paste saja. Oke, Ctrl C, terus ke sini, Ctrl V, sebentar ya. Oke. Nah, ini kalau tadi kan desimal saya kan 0, maka di sini tidak ada nilai desimalnya. Kalau tadi saya tulis nilai desimalnya 2, nanti di bawah ada 0,00 gitu. Oke, langsung kita olah ya. Caranya adalah kita pilih analyze, lalu pilih regression. Setelah itu pilih linear. Nah, di sini ada tabel sini kan, nilai ujian X udah ada petunjuknya. X berarti untuk yang independen. Kalian bisa mendrag kayak seperti ini, didrag, oke. Atau bisa saja dengan menggesernya seperti di arah panah ini. Nah, ini juga bisa. Nanti tinggal bentar. Nah, ini kan keluarasinya ada ANOVA, ada koefisien, ada model summary. Langsung saja kita interpretasikan saja ya. Oke, kembali ke PPT. Ini tadi kan hasilnya. Terus analisis regresi sederhana. Yang tadi pertama kan ada ini model summary. Di tabelnya ada R, ada R square, ada adjusted R square, ada error estimate. Nah, keterangannya kita di sini menggunakan R sama R square. Nah, keterangan diperoleh hasil tabel bahwa besarnya nilai korelasi atau R ada 0,744. Nih, diperolehnya tuh dari sini R-nya. Dan diperoleh koefisien determinasi atau R square adalah 0,554. Nah, ini dari sininya. Oke, yang artinya pengaruh variabel bebas atau nilai ujian terhadap variabel terikat atau lama belajar adalah 55,4. Jadi antara variabel bebas nilai ujian dengan variabel terikat lama belajar itu ada hubungan 55,4% gitu.
Yang selanjutnya ada ANOVA. Nah, sebenarnya ini tuh untuk regresi linear berganda, tapi kan di hasil SPSS-nya ada nilainya kan. Nah, kita interpretasikan juga saja. Nilai diperoleh F hitung sebesar 12,416 dan nilai signifikasi 0,06. Nah, F hitungnya itu diperoleh dari ini F. Nah, kan di sini ada kan. Terus nilai signifikasi 0,005. Nah, ini kita kan menggunakan taraf signifikasi 0,05 kan. Nah, 0,05 itu di sini. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel ujian terhadap lama belajar. Tuh, selanjutnya koefisien. Di sini kita di tabelnya ada banyak ya. Keterangan. Diperoleh nilai kontras besar min 3,613. Ini diperoleh dari kontras awal ini. Ada ayam. Dan nilai ujian 0,210 diperoleh dari sini. Nah, kita memodelkannya kan, kita kan bisa memodelkannya seperti bunyinya itu Y sama dengan A plus BX kan. Nah, yang A nya kita tulis, maaf ini saya salah tulis ternyata, ini min 3, ini yang benar, ini salah ini, maaf ya, nanti bisa kalian baca sendiri. Min 3,616, nah ini bukan 0, ini sebenarnya min 3, maaf, plus 0,210. Nah, diperoleh dari sini X. Maka dapat diinterpretasikan dengan konstanta sebesar, saya ini sampai akhir salah ini, maaf ya, konstanta sebesar min 3,613, artinya nilai konstanta di variabel lama belajar adalah min 3,613. Terus koefisien korelasi X sebesar 0,210. Ini diperolehnya dari nilai Y, model Y ini. Menyatakan bahwa setiap persamaan 1% nilai ujian, maka lama belajar bertambah sebesar 0,210. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, kan 0,210 kan maksudnya kan positif ya, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif gitu. Terus, nah ini tadi kan, nah kan ada T, nilai T juga sama signifikansi kan. Untuk nilai T diperoleh nilai signifikansi 0,06 seperti yang di atas tadi ya, sehingga nilai 0,06 kurang dari 0,05 kurang dari nilai signifikansi, kurang dari taraf signifikansi, maaf ya, maka ada nilai ujian X terhadap lama belajar Y. Nah, ini berdasarkan nilai T pada tabel tersebut diperoleh T hitung. Nah, T hitungnya ini kan 3,524 itu diperoleh dari sini, lebih dari T tabel. Nah, T tabelnya ini diperoleh dari tabel T. Nih, tabel T itu rumusnya, ini rumus dari sananya tuh ini DF nya itu diperoleh dari N dikurangi K 12, tadi kan datanya ada 12 dikurangi 2 variabel XY sehingga 10. Nah, 10 dengan alfa 0,05 dibagi 2, berarti kan hasilnya 0,025, sehingga diperoleh tapi ini dari ya tabel T nya ya 2,2281. Nah kan berarti kan T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga diperoleh kesimpulan pada nilai ujian X terhadap lama belajar. Oke, berarti ada hubungannya begitu. Sudah, itu untuk yang analisis regresi linear sederhana ya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang analisis regresi berganda dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi untuk regresi berganda itu ada 2 atau lebih variabel bebas atau X-nya nanti terhadap variabel terikat. Di sini ada uji T dan uji F. Uji T untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial, berarti sendiri. Contohnya seperti ini, X1 berhubungan dengan Y. Nah itu pengaruh parsial, makanya itu pengaruh parsial atau sendiri. Terus yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat, kan
X cuma 2 variabel tok, Y sama X. Untuk uji F bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan. Nah, simultan itu bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Untuk yang simultan berarti kan bersama-sama. Jadi itu variabelnya itu ada dua, variabel X-nya, jadi ada X1 sama X2 berhubungan dengan variabel Y gitu. Langsung saja kita akan ke SPSS-nya ya. Nah, saya sudah memperoleh datanya. Ini data lengkap, ada X untuk variabel X1, X2 nya Hague, dan lengkap untuk Y nya. Langsung kita copy saja nih. Langsung kita copy saja ya, biar nanti tidak bolak-balik. Ctrl C, ke C, terus ke analisisnya. Ini kan tadi untuk yang analisis regresi linear ya, kita ctrln saja biar cepat. Sama seperti tadi, berarti di sini ditulis X1 tag variabelnya saya desimalnya saya punya 0. Ini apa ya tadi? X nah ini sama aja. Terus X2 saya ini maunya 0. Tadi hey ini di tab saja. Terus yang Y ini juga tadi pakai data lengkap ya, saya gini aja. Oke. Terus data view kan udah muncul kan, tinggal tadi kan sudah di copy ya, tinggal Ctrl V saja. Nah, sebenarnya ini tuh caranya sama seperti linear berganda. Kita pilih analyze, regression, dan linear sama, dan nanti tinggal kita masuk. Nah, ini yang bedanya itu tinggal masukkan variabelnya. Untuk nah, 2 ini kan independen, berarti kan 2 ini kita masukkan yang independen untuk X1 dan X2. Terus ucapkan dependen. Kita masukkan ke, nah sama, cuman tinggal peletakan variabelnya saja yang berbeda. Oke. Nah, ini kan, ini kita tuh juga memperolehnya sama. Ada summary, ada ANOVA, dan koefisien. Oke, kita interpretasikan ya. Kita kembali ke PPT. Thread. Nah, tadi hasilnya kan seperti ini kan. Ini ketentuan ya. Bukan ketentuan sih. Ya, gitu lah. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T, kan uji T sama uji F. Uji T, jika nilai signifikansi 0,05 kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi nanti ada dua pilihan, entah nanti masuknya kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Nanti di ini saja kita ikuti hasilnya saja. Untuk T tabel, nah ini kan tadi kan di analisis regresisornya juga sudah diketahui ya, sudah di ini ya. T tabelnya hampir sama sih. Tadi, nah ini kan alfa dibagi 2, tadi kan 0,05 dibagi 2, berarti kan 0,025. Terus N min K min 1. K-nya itu variabel kan ada variabel X1 sama X2. Nah, K-nya itu variabel itu. Jadi datanya ada 20 kan. 20 dikurangi 2 dikurangi 1. Hasilnya 17. Nah, dari tabel tadi diperoleh hasilnya itu 0,025 dengan 17 itu 2,1. Begitu. Terus yang uji F. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, ini untuk
UJF juga menggunakan, tadi kan kalau UJT menggunakan tabel T kan, UJF juga menggunakan tabel F. Tetapi cara perhitungannya untuk F tabel itu berbeda. Kalau F tabel itu cara perhitungannya seperti ini. F, K, N min K, terus nah kan, K-nya kan ada 2 tadi kan. Terus N min K, N-nya kan 20 dikurangi 2 itu 18, 2,18. Nah ini kalau dari F tabel itu kan bentuknya kan ke kanan sama ke bawah. Kita itu kalau menggunakan F tabel itu bentuk kita kan tadi 2 sama 18 ya. 2-nya itu yang sebelah atas, yang sebelah yang baris. Terus yang 18-nya itu yang kolom yang bawah. Ini harusnya saya tunjukkan ini. Nah, ini. Jadi nanti ketemu ke bawah 3,55 begitu. Oke, interpretasinya ya. Ini kan tadi diperoleh. Nah, untuk UJT, pengujian hipotesis pertama atau H1, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,200. Nah, ini diperoleh dari sini. Nah, kan H1 kan yang pertama dulu kan X. Ini hasilnya berarti kan 0,200 lebih dari 0,05 dan nilai hitungnya 1. Nah ini 1,333 kurang dari hitung. Oh maaf ini keliru ini. Ini mana kursor saya mana ya? Ini seharusnya T tabel. Nah ini juga maaf ya saya keliru. Nah ini T tabelnya 2,21 diperoleh dari sini tadi. Nah, berarti kan sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y, begitu. Atau variabel X terhadap variabel lungcap, gitu ya. Terus pengujian hipotesis kedua. Ini, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,21129. Nih, peroleh dari sini. Berarti kan lebih besar dari 0,05 dari taraf signifikansi. Dan nilai T hitungnya, nih, 1,594 kurang dari T tabel. Ini maaf ya, salah lagi. Belum saya ganti 2,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Berarti tidak ada pengaruh antara X2 atau variabel X terhadap Y atau variabel lungcap. Gitu ya. Nah, ini untuk UJF-nya. Pengujian UJF. Tadi kan ada sebentar mana? Nah, ini kan ada ANOVA, summary sama yang bawahnya itu ada koefisien. Koefisiennya ini untuk UJT dan ANOVA-nya itu untuk UJF. Pengujian hipotesis ketiga nih, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan kan secara bersama-sama. Jadi menggunakannya X1 sama X2 terhadap Y sebesar 0,028. Nah ini diperolehnya dari sini, kurang dari 0,05 kan. Jadi kan taraf signifikansinya kan 0,05. Berarti kan kurang dari tandanya. Dan nilai F hitungnya ini 4,4. Nah, 4,442 lebih besar dari F tabel, maaf ya. Jadi kan F tabelnya ini 3,55. Intinya pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh S1 terhadap Y sebesar 0,200. Ini diperoleh dari sini. Nilai variabel X-nya terhadap 0,005 dan nilai T hitungnya 1,333 ini diperoleh dari sini. Nah, kurang dari T tabel. Tadi kan T tabelnya kan diperoleh 2,1. Sehingga dapat disebutkan bahwa berarti tidak ada pengaruh antara X1 terhadap Y atau variabel lungcap. Untuk pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,2129. Nah, ini diperoleh dari variabel H-nya lebih dari 0,05. Dan nilai T hitung 1,594 kurang dari T tabel. Sama T tabelnya.
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara X2 atau H terhadap Y atau lancip. Mantap. Terus yang uji F. Nah, pengujian hipotesis ketiga. Uji F diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,028. Diperoleh dari sini. Signifikansi kurang dari 0,05. Dan nilai F hitungnya itu dari sini. Nah, ini kan lebih dari F tabel 3,55, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara X1 dan X2 terhadap simultan terhadap Y. Jadi ada hubungannya antara X1 X2 terhadap Y. Ada hubungannya antara variabel X dan H terhadap variabel lancip. Oke, yang terakhir model summary. Seperti analisis regresi linear sederhana tadi, ini berdasarkan output di atas diketahui nilai korelasi atau R sebesar 0,586 dan nilai R square sebesar 0,343, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah 34,2%. Jadi hubungan antara X1 dan X2 secara simultan, jadi secara bersama-sama kedua variabel ini terhadap variabel Y ini, itu hubungannya adalah 34,2%. Gitu. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja ya dari saya. Mohon maaf jika saya tadi ngomongnya belibet ataupun kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan atas kata-kata atau bagaimana gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.